Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Eskom Channel. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, video kali ini akan membahas mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan dalam seleksi CPNS 2023. Perlu diketahui bahwa untuk tahapan seleksi CPNS itu ada 3, yaitu tahapan seleksi administrasi, tahapan seleksi SKD, dan tahapan seleksi SKB. Sebelum mengikuti tahapan seleksi, kita diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu di halaman website sschasn.bkn.go.id. Setelah mengakses situs web tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun. Untuk membuat akun, yang harus dipersiapkan adalah KTP, KK, nomor HP, alamat email, foto KTP ukuran maksimal 200 KB, dan menyiapkan diri untuk diminta swafoto. Setelah berhasil daftar akun, nanti pelamar dapat mencetak kartu informasi akun. Untuk pelamar yang akunnya sudah jadi, diharapkan untuk selalu mengingat username dan passwordnya. Karena kedepannya untuk pendaftaran dan seterusnya akan dilakukan di situs sschasn ini, jadi diharapkan agak tidak ada kendala mengenai akunnya. Untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke tahapan seleksi administrasi. Pada tahapan seleksi administrasi ini, peserta diwajibkan mengisi formasi bagian yang diinginkan. Kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti file ijazah, transkrip nilai, akreditasi universitas, dan lain sebagainya. Setelah selesai proses pendaftaran, jangan lupa untuk mencetak kartu bukti pendaftaran. Dalam proses seleksi administrasi ini, pihak panitia akan memverifikasi data yang sudah teman-teman unggah. Apabila data dan segala persyaratan terpenuhi, maka teman-teman akan lolos seleksi administrasi dan lanjut ke tahap seleksi SKD. Dalam tes SKD, ada 3 pokok materi yang akan diujikan, yaitu materi tentang wawasan kebangsaan, inteligensia umum, dan karakteristik pribadi. Tes TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Tes TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 1. Kemampuan verbal, yang meliputi analogi, silogisme, analitis. Yang kedua yaitu kemampuan numerik, yang meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Yang ketiga adalah kemampuan figural, di mana tes bagian ini meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Tes TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai gambaran umum tentang tes seleksi SKD. Di mana nanti setelah melaksanakan tes SKD, dan jika dinyatakan lolos seleksi SKD, maka tahapan selanjutnya yaitu tes seleksi SKB. Dalam tes SKB, pelamar akan diuji sesuai dengan kompetensi bidang yang dimiliki untuk melihat kesesuaian dengan kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dalam SKB, pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan pelamar sesuai dengan jabatan yang dilamar. Setelah selesai mengikuti seluruh tahapan tes seleksi, untuk selanjutnya nanti tinggal menunggu pihak panitia akan mengumumkan siapa-siapa yang lolos dalam tes seleksi CPNS. Baiklah teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan mengenai tahapan dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2023. Bagi teman-teman yang nanti sudah mendaftar, sering-seringlah membuka web sschasn. Karena segala bentuk informasi mengenai seleksi CPNS akan diberitahukan di web tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu video kami.
Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.